kembali di Doncast dan di segmen terakhir ini kita mau membahas bagaimana ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini juga secara tidak langsung membawa ancaman ya untuk stabilitas baik itu global dan juga regional. Dan terasa sampai di sini gitu. Panas ya di studio kita. Sampai di sini gitu Mbak Monik. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau media sosial itu mewakili perasaan publik, itu kelihatannya kita itu involved banget dengan perang ini. Kalau lihat ini Prof, apa pandangan saya begini kepada publik kita, pertama ya, memang rame memang di Timur Tengah, tapi juga jangan sampai rame itu udah diterjemahkan dengan kekerasan di Indonesia. Kita boleh rame seperti sekarang ini. Saya dialog dengan Mbak Monik yang mungkin bisa berbeda pandangan, nggak apa-apa. Untuk memberikan pemahaman kepada publik kita tentang, oh begini ceritanya, oh begini. Tapi saya mohon, jangan sekali-sekali menerjemahkan itu oleh publik kita ke dalam bentuk misalnya kekerasan dan lain sebagainya. Karena itu tidak sesuai. Tapi yang ketiga, ini yang penting bagi pemerintah nih. Pelajaran bagi pemerintah, kita harus punya contingency plan. Katakanlah kalau sekarang, dalam posisi sekarang, ini sudah bereskalasi. Ya. Sekarang kalau eskalasinya tambah besar, katakanlah sampai, mudah-mudahan nggak terjadi ya, sampai pengelompokan antar negara banyak, terus kemudian terjadilah yang disebut sebagai Perang Dunia Ketiga, itu apa contingency plan kita? Ya, bagaimana sikap Indonesia? Memang Bapak Presiden sudah mengatakan kita ini politiknya non-blok, bebas aktif, kita tidak akan kemana-mana. Oke, tapi kita lalu mau melakukan apa? Misalnya, saya usulkan, kalau Presiden Bush dulu pernah membuat Coalition of the Willing untuk masuk ke Irak karena mendapat mandat dari PBB. Dan sekarang kalau kita bicara PBB, udahlah, nggak ada artinya. Pasti diveto apapun resolusi, apakah oleh Amerika, apakah oleh Rusia. Satu aja pemegang veto memveto selesai. Kan? Nah, jadi sekarang usulan saya, Bapak Presiden bisa menginisiasi apa yang disebut sebagai Coalition for Peace. Coalition for Peace. Ya, mengumpulkan negara-negara yang pro terhadap perdamaian untuk kita kumpul, kita rembuk, apa yang harus kita lakukan. Ini gagasan menarik. Kita akan teruskan gagasan itu. Tapi saya tanya dulu ke Mbak Monik. Jangan lupa, nanti Prof jelaskan lagi setelah ini. Mbak Monik, kalau lihat keterbelahan di udara maya kita di Republik ini, apa yang Anda pikirkan? Karena Anda juga banyak dibully kan? Pro kontranya banyak gitu. Iya, terima kasih ya. Ini memikirkan nasib saya gitu ya. Nah, karena ada fakta di media sosial kayak begitu Mbak Monik. Iya, jadi gini, saya setuju ya dengan pendapat Coalition for Peace. Kita memang perlu suara-suara perdamaian. Tapi selalu kampanye saya adalah damai hanya bisa tanpa teroris. Selama negara seperti Iran menyokong, mendanai, melatih militan-militan menjadi teroris untuk membunuh orang Yahudi, warga Israel, itu tidak bisa damai. Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita berdamai dengan orang yang mau membunuh kita? Definisi teroris apa ya Mbak Monik? Karena kalau misalnya Israel menyerang anak-anak, perempuan di Gaza, itu bukan teroris gitu kan? Jangan-jangan teroris itu tergantung dari perspektif siapa nanti. Ya, definisi saya jelas. Teroris adalah orang yang melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan politik kelompoknya saja. Nah sekarang kalau Israel, pemerintahan Netanyahu masuk ke Gaza untuk menghilangkan rakyat di Gaza, terutama Hamas, lalu kemudian menguasai Gaza seperti dia menguasai di tepi barat, apakah yang dilakukan itu tidak teroris? Pak Profesor Hikmahanto yang terhormat, apakah Bapak menilai serangan Hamas, Islam Jihad, dan kelompok-kelompok teroris serta warga sipil Gaza ke Israel 7 Oktober 2023? Saya tidak bisa benarkan. Saya tidak bisa benarkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Israel sebagai balasan itu sudah di luar proporsional. Dan itu tidak hanya Hikmahanto yang mengatakan, tetapi rakyat di Amerika, rakyat di Inggris, rakyat di mana-mana negara, kadang mereka berbeda pendapat dengan pemerintahnya, yang pemerintah mengatakan bahwa itu belum sampai genosida. Tapi itu sudah sampai. Bahkan oleh Afrika Selatan diajukan dalam Mahkamah Internasional
untuk dilihat oleh Afrika Mahkamah Selatan Internasional. sendiri menggenosida. Afrika Selatan sendiri ada masalah loh di dalam negerinya. Nah, jangan Antara melebar orang kemana-mana Melayu dan ya. orang Protestan. Nah, tapi saya nggak masuk ke situ. Saya Ya. ingin kembali ke Profesor. 7 Oktober Pak Profesor Hikmahanto tidak membenarkan. Tetapi Bapak juga tidak bisa berdiri untuk para korban. Yakni ada sandra yang sampai hari ini 50 orang sandra, 26 hidup, 24 mati, itu masih ada di Gaza. Iya, sama aja sekarang 50.000 orang. Jangan dipotong, tolong, kalau Bapak mau itu perang di Gaza, Bapak mau berhenti, maka tolong Indonesia sampaikan kepada Hamas, keluarkan sandra, pulangkan sandra, sayangi warga Gaza supaya tidak jadi korban tameng manusia Mbak Moni, bagi Hamas. kita kembali lagi kepada soal tadi itu. Menurut saya menarik ketika Prof. berbicara